Halo, welcome to podcastnya mahasiswa peternakan. Oke, jadi kita kemarin udah berbincang dengan alumni yang masih fresh gitu ya. Ada Mas Pantura. Masih ingat kan teman-teman? Oke. Terus kemarin juga kita udah berbincang-bincang dengan pihak akademik dari Pak Novi. Terus sekarang kita ada di program kerja Make It Connect, membuat kita saling terhubung. Dan kita pada kesempatan kali ini, kita itu akan berbincang dengan sosok alumni yang menurut saya itu sangat menginspirasi dan pastinya cocok untuk menjadi contoh bagi kita, terutama saya sebagai mahasiswa baru yang kuliah aja masih online gitu. Oke, pembicara kita kali ini merupakan seorang pimpinan redaksi dari majalah Poultry Indonesia. Beliau pernah menempuh pendidikan di S1 Fakultas Peternakan Unsur. Riwayat organisasi yang dimiliki, beliau pernah menjadi Presiden BEM Fakultas Peternakan Unsur periode 2011 sampai 2012. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Ketua Bidang Kaderisasi PB ISMA PETI pada tahun 2010 sampai 2012. Lalu, beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Forum Media Peternakan pada tahun 2020 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia atau PBISPI bidang IT dan media pada tahun 2018 sampai sekarang, dan beliau juga menjadi Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia atau PPMIPI pada tahun 2021 sampai sekarang. Beberapa kejuaraan juga pernah diraih oleh beliau, seperti menjadi juara 3 kompetisi menulis esai tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia Malaysia pada tahun 2013. Lalu beliau juga berhasil menjadi lulusan terbaik Fakultas Peternakan Unsur kategori aktivis mahasiswa pada tahun 2014. Selain itu, beliau juga menjadi juara 3 kompetisi menulis esai tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Food and Agriculture Organization of United Nations atau FAO pada tahun 2018. Lalu, beliau juga mendapat beasiswa FAO Media Fellowship pada tahun 2019 untuk mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat nasional di Bandar Lampung. Dan beberapa kali mendapat kesempatan untuk liputan pameran industri peternakan internasional di berbagai negara seperti Thailand, Taiwan, dan Perancis. Lalu, siapa kira-kira alumni kita kali ini? Oke, gak usah lama-lama ya. Jadi, kali ini kita kedatangan alumni kita, yaitu Mas Farid Dimyati. Halo Mas Farid, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang kembali Mas di Purwokerto. Yeah. Setelah sekian lama ya Mas, mungkin Mas lulus dari Purwokerto terus kembali lagi ke Purwokerto. Kira-kira nih dari pas zamannya Mas kuliah di Purwokerto sampai sekarang di Purwokerto lagi, ada nggak sih yang berbeda? Iya, ada sih. Kalau saya lihat tadi di jalan juga ada beberapa bangunan baru gitu ya. Kok ada yang kayak berubah gitu ya, maksudnya dulu kok bentuknya nggak seperti itu, kok sekarang ada bangunan-bangunan baru, itu cukup kaget juga sih, dan itu menarik ya. Kemudian dari segi keramaian kota gitu ya, kalau dulu kayaknya nggak begitu seramai ini, tapi sekarang kayaknya jalan-jalan juga udah mulai padat gitu ya, ramai, dan itu ya padat banget, padat banget ya, dan menarik sih, maksudnya seru-seru aja sih, maksudnya dulu yang belum begitu ramai sekarang jadi lebih ramai. Ya benar, apalagi sekarang ketambahan banyak juga kafe-kafe yang dibuka gitu. Terus mahasiswa sekarang juga kalau mau ngelaprak atau kuliah bisa ke kafe-kafe. Iya, lagi di pandemi ini kan ya. Iya betul. Terus kalau ngomong-ngomong masalah Purwokerto gitu, Mas, apa yang teringat kalau dengar kata Purwokerto? Iya, Purwokerto itu kenangan lah, banyak kenangan, karena saya kebetulan kan lahir juga nggak begitu jauh ya dari Purwokerto. Saya lahir di Kecamatan Wangon. Kecamatan Wangon itu kurang lebih ya 1 jam lah dari Purwokerto. Kemudian saya juga SMA-nya juga di Purwokerto, kuliahnya juga di Purwokerto. Jadi ya Purwokerto sebagai bagian hidup lah, sangat berkesan ya, banyak kenangan di sana. Kemudian dari segi kuliner juga kan nggak tahu ya, kalau saya sekarang tinggal di Jakarta, udah kurang lebih 6 tahun ya tinggal di sana. Kadang-kadang masih rindu juga makanan-makanan Purwokerto ya, seroto itu kan, mendoan gitu ya. Walaupun di sana ada sih, tapi rasanya beda, iya, beda. Tetap enak di sini seperti itu. Jadi ya kenangan ya kuliner itu. Iya betul. Terus
kali ini kita mau ngobrol santai aja ya. Ya, Mas? santai aja. Jadi Mas ini kan kuliahnya dulu di jurusan peternakan. Ya, peternakan. Kalau boleh tahu, Mas ini alumnus angkatan tahun berapa ya, Mas? Ya, saya masuk peternakan itu tahun 2009, lulus tahun 2014. Jadi saya itu 9 semester di Fakultas Peternakan, seperti itu. Terus di Mas sendiri, kalau misal Mas ini kan masuk ke jurusan peternakan, Mas masuk emang udah niat atau gimana? Iya, sebenarnya ini menarik nih pertanyaan ini karena saya masuk peternakan kalau dibilang secara sadar saya daftar situ, iya. Tapi secara cita-cita sebenarnya enggak juga sih, karena saya dari kecil kan suka berita politik gitu ya. Waktu itu ceritanya saya daftar kuliah di UNSUD tuh pilih 2 jurusan. Saya pengen masuk ilmu politik, tapi di urutan pertamanya saya pilih peternakan. Karena waktu itu peternakan biayanya lebih murah gitu ya. Jadi pas daftar di UNSUD, saya pilihnya 2 jurusan itu, pas pengumuman keterimanya di peternakan. Jadi ya saya, ya udah sih nggak apa-apa sih waktu itu. Jadi nggak merasa menyesal juga sih, karena saya tahu pilihan itu bahwa pilihan sadar gitu masuk peternakan. Berarti Mas nggak nyesel ya masuk peternakan? Oh, nggak sama sekali, karena ya saya tahu bahwa sekarang juga saya ya mencintai peternakan. Oke, siap. Lalu begini, menurut Mas Farid sendiri, jurusan peternakan itu prospek kerjanya nanti ke depan bagaimana ya, Mas? Nah, itu. Ini yang menarik sekali nih, karena jurusan peternakan itu jurusan yang berkaitan dengan pangan ya. Nah, ini yang menarik nih, karena saya bekerja di pers. Di pandemi ini justru sektor pertanian itu sektor yang justru tumbuh dibanding sektor lain ya, kayak sektor pariwisata, industri retail dan sebagainya itu ketika pandemi kemarin itu bahkan pertumbuhannya minus ya, tapi satu-satunya bidang yang justru tumbuhnya masih positif itu pertanian. Nah, di dalamnya pertanian itu kan ada sektor peternakan ya, jadi sektor peternakan itu adalah sektor yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap umat manusia sepanjang zaman gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika masuk peternakan itu lulus kesulitan mencari kerja gitu ya, karena lowongannya itu cukup banyak gitu ya, dan bahkan kalau di bidang unggas gitu ya, itu hampir mungkin 70% itu justru perusahaan asing gitu ya, yang bergerak di bidang sektor perunggasan, karena nilai investasinya juga sangat besar ya, kurang lebih setahun itu kurang lebih perputaran ekonomi di sektor unggas itu 500 triliun rupiah. Nah itu kan sangat besar ya, jadi potensi untuk kita setelah lulus khawatir nanti tidak dapat kerja, saya rasa sih enggak juga sih. Gitu. Prospeknya masih sangat bagus, karena sektor pangan kan. Iya betul Mas, jadi nggak pernah habis gitu. Nggak pernah habis, betul. Selama jadi, manusia ada pasti akan butuh makan kan. Jadi buat teman-teman nih yang masih ragu-ragu masuk ke dunia peternakan, terutama kuliah di jurusan peternakan, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman udah lulus dari kuliah ini, pasti ada aja jalannya gitu. Oke Mas, untuk tadi kan Mas ngomong nggak nyesel gitu ya Mas. Secara kan sekarang banyak pandangan orang tuh ngomong kayak ngapain sih kuliah di peternakan, udah bau, kotor, terus ngapain juga belajar peternakan, orang kita ternak aja nggak belajar bisa gitu. Itu sebenarnya paradigma yang bukan keliru sih, tapi tidak tepat ya. Tidak tepatnya itu karena mereka tidak memahami dengan detail gitu ya. Kalau kita bahas peternakan, kita tahu bahwa ada bau itu justru itu adalah uang kan untuk kita seperti itu. Karena juga mereka kan mungkin melihat peternakan sekarang itu mungkin melihatnya bahwa peternakan itu seperti masih kayak dulu ya, maksudnya kandangnya masih jelek, kemudian masih bau, itu paradigma orang di luar peternakan ya. Tapi kalau yang sekarang terjun di peternakan, mereka tahu bahwa peternakan saat ini itu sudah sangat maju ya, kayak misalkan ayam gitu ya. Ayam sekarang kan sudah dipelihara di kandang close-house gitu ya. Bahkan bau pun ya tidak ya, karena tertutup. Kemudian suhunya juga sudah diatur dengan baik gitu ya. Kemudian bahkan sekarang itu juga sudah masuk ke tahap digitalisasi. Nah ini yang mungkin mereka di luar peternakan itu pada nggak tahu ya. Nah sekarang itu udah digitalisasi. Jadi misalkan kayak saya sekarang, misalkan saya punya kandang close-house gitu ya. Saya di HP saya sudah dipasang aplikasi untuk mengatur suhu misalkan. Jadi nggak usah saya harus ke kandang, saya atur di sini juga sudah bisa. Dan itu memang udah makin canggih, dan itu yang
banyak belum diketahui sebenarnya. Jadi orang beranggapan peternakan itu kotor, bahwa itu karena belum tahu aja sih. Kalau sudah tahu, karena saya punya pengalaman gini ya. Kebetulan waktu itu mendapat kesempatan meliput acara pameran internasional ya di Perancis itu, saya juga kaget ya, maksudnya oh ternyata peternakan di negara maju itu sudah semaju itu gitu ya. Dalam artian mereka itu sudah ada tahap di mana sudah tidak berbicara masalah produksi ya, tapi sudah lebih maju. Misalkan mereka berbicaranya itu sudah masalah isu-isu keberlanjutan, isu-isu efek rumah kaca, udah sampai sana, isu lingkungan. Jadi kalau di sini kan masih berkutat pada isu bagaimana meningkatkan produktivitas ternak gitu ya. Nah kalau di sana sudah lebih maju, bagaimana mereka itu memproduksi ternak secara efisien, tapi yang ramah lingkungan gitu misalkan. Nah itu udah sangat maju banget lah. Dan kita insya Allah sih beberapa tahun ke depan akan mengarah ke sana. Dan ini yang sebenarnya perlu dipublikasi secara luas gitu ya, agar kayak anak-anak muda itu jangan khawatir kalau misalkan masuk peternakan tuh paradigmanya hidup di kandang kotor-kotoran itu jangan, karena sudah sangat maju lah seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan merasa kecil hati kalau kita itu masuk ke jurusan peternakan. Terus buat menurut Mas Farid sendiri, jurusan peternakan itu penting nggak sih, dan kontribusi dari jurusan peternakan buat Indonesia ini? Jadi kan sebenarnya ini jurusan peternakan penting nggak sih Mas? Terus kontribusinya peternakan sendiri untuk Indonesia itu seperti apa? Oh iya, kalau dibilang penting, saya berani bilang bukan hanya penting sih, tapi sangat penting ya, karena peternakan itu kan kalau dalam struktur nomenklatur merupakan bagian dari pertanian gitu ya, di mana pertanian itu kan masalah sumber pangan ya, dalam artian kebutuhan pokok manusia nomor satu itu justru pangan kan, ketimbang ibaratnya dibandingkan dengan papan sandang itu nomor dua lah, tapi nomor satu kan pangan ya, karena untuk hidup gitu ya. Nah peternakan itu kan produk hasilnya adalah berupa daging dan telur. Nah daging dan telur itu kan salah satu produk pangan utama ya bagi manusia. Bahkan di Indonesia itu kalau secara undang-undang daging dan telur itu kan bahkan masuk ke 9 bahan pokok ya. Jadi kalau ada gejolak di dua sektor itu aja, negara bisa goyah gitu ya. Makanya menjaga masalah pangan ini juga menjaga masalah kedaulatan bangsa sih, seperti itu. Nah, kontribusi peternakan itu apa? Nah, kontribusinya sangat besar gitu ya, karena peternakan itu kan banyak dikerjakan oleh orang-orang desa gitu ya. Nah, otomatis kan menggerakkan perekonomian desa gitu ya. Selain itu juga hasil unggas dari desanya kan otomatis dibawa ke kota untuk, karena orang kota kan sibuk lah, di samping sibuk juga lahan untuk peternakan sudah nggak ada, otomatis duit dari daerah juga udah muter juga di kota gitu ya. Jadi ya pasti sangat menggerakkan roda perekonomian bangsa sih, seperti itu masalah peternakan. Jadi, di samping itu juga peternakan kan berhubungan dengan protein hewani gitu ya. Nah protein hewani itu kan kalau di runut gitu kan ujung-ujungnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Bahkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 juga salah satunya adalah bagaimana kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu caranya adalah supply atau memasok protein hewani. Protein hewani berasal dari mana? Ya dari peternakan. Jadi kontribusinya sangat besar lah. Ibaratnya kalau dibikin mata rantai akan selalu terhubung gitu. Ya betul. Lalu untuk masalah jurusan peternakan mungkin cukup dulu. Dari daftar riwayat hidup Mas Farid yang udah saya baca, Mas ini merupakan seorang organisatoris, benar? Dari pengalamannya yang banyak sekali menurut saya, dan itu cukup mengesankan. Mas ini berarti udah sering menjadi pemimpin, sosok pemimpin gitu. Terus menurut Mas sendiri pemimpin itu seperti apa? Ya. Jadi mungkin saya cerita dulu ya, zaman mahasiswa saya aktif itu kenapa seperti itu, karena pertama saya dulu termasuk orang yang pemalu gitu ya, maksudnya kalau ketika berhadapan dengan orang banyak tuh grogi gitu kan. Itu salah satu alasan kenapa saya harus ikut berorganisasi, itu salah satunya agar tidak grogian gitu ya. Nah ketika masuk organisasi di Fapet ya saya juga berangkat dari bawah juga sih Mbak, maksudnya kayak kalau kepanitiaan gitu ya, ya masih bawa-bawa peralatan gitu ya, nyiapin ruangan, belum jadi yang misalkan ketua panitia gitu ya. Tapi sambil berangkat, kemudian ya dipercayalah sama teman-teman untuk menjabat misalkan ketua panitia.
saya sebelum jadi ketua BEM itu sempat jadi ketua panitia ospek gitu ya. Nah, sejak saat itu mungkin ya nggak tahu ya, teman-teman mungkin menganggap ada kemampuan di situ, jadi saya kemudian di tahun berikutnya diamanahi menjadi ketua atau presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Unsur. Kemudian di tataran nasional waktu itu kebetulan ada Munas, Musyawarah Nasional Ismapeti di Purwokerto. Saya juga terpilih sebagai pengurus besar ya, dan jabatannya waktu itu ketua 2 ya di bidang kaderisasi seperti itu. Dan memang senang sih, maksudnya organisasi akan berkaitan dengan kepemimpinan gitu ya. Nah, kalau pemimpin yang baik seperti apa ya? Pemimpin yang baik ya, kalau kita punya pahlawan kan namanya Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, beliau kan punya filosofi ingarso sung tulodo ing madu mangun karso tuturi handayani. Nah, kalau di depan ya kita harus bisa menjadi contoh kepada yang ada di belakang kita. Kalau di tengah ya kita harus bisa menyemangati rekan-rekan yang ada di samping kita. Kalau di belakang ya kita mendorong agar teman-teman kita juga ikut maju gitu. Jadi ya seperti itulah konsep kepemimpinan yang saya ikuti seperti itu. Baik Mas, lalu kan nggak mungkin ya suatu organisasi berjalan mulus tanpa ada masalah gitu ya Iya, Mas? betul banget itu. Lalu Pasti ada konflik gitu ya. Gimana nih cara Mas mengatasi masalah-masalah yang ada dalam organisasi tersebut? Iya. Jadi kalau di setiap organisasi itu dinamika pasti ada gitu ya. Iya. Namanya kepalanya kan banyak gitu ya. Kepala banyak, karakter yang berbeda-beda gitu, latar belakang berbeda-beda. Kadang juga Tapi nggak satu pemikiran. nggak satu pemikiran, tapi disatukan oleh satu visi dan misi kan. Iya, betul. Di dalam misalkan BEM atau di UKM gitu ya. Dan itu ya bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa ya mengharmonisasikan beberapa pemikiran ini agar bisa mengikuti sang pemimpin untuk menuju tujuan organisasi gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Pertama ya membangun komunikasi gitu ya, utama ya. Maksudnya jangan sampai ketika ada sebuah konflik itu didiamkan sehingga kemudian menjadi besar dan akhirnya juga justru tidak baik ya untuk kesehatan organisasi. Jadi ya kalau ada masalah kecil segera dikomunikasikan gitu ya. Ya apalagi kalau kita yang muslim ada tahulah konsep tabayun kan, misalkan ada informasi yang kurang pas ya kita segera untuk investigasi apakah itu informasi benar dan salah itu kita tahu kan nanti hasilnya seperti apa. Kalau sudah kan kita bisa tangani sesuai dengan solusi masalah itu sendiri. Seperti komunikasi itu harus penting, kemudian pendekatan personal ya juga harus penting ya. Maksudnya ya seorang pemimpin itu tidak hanya berpikir bahwa kerja itu ya bagus juga sih, tapi pendekatan personal juga penting itu ya. Maksudnya jangan ketika di organisasi itu hanya berpikir program kerja, tapi juga harus ada refreshingnya juga gitu ya. Jangan terlalu kaku lah, maksudnya harus ada santainya gitu ya. Ya kalau misalkan pengurus BEM gitu ya, jangan kumpulnya hanya membahas program kerja gitu ya, kumpul ya sekedar nongkrong atau misalkan makan di angkringan itu juga mengakrabkan suasana. Itu kan lebih ke efek psikis ya. Kalau orangnya senang gitu ya, orangnya bahagia kan, kalau bekerja pun akan bahagia, lebih maksimal gitu. Jadi ya pendekatan personal, komunikasi, kemudian manajemen organisasi juga harus terus dilatih gitu ya. Manajemen waktu terutama sih, karena kan kita di peternakan tuh sendiri ya, kuliahnya pagi malam kadang kayak seperti nggak lihat jam gitu ya. Misalkan jam 2 pagi kita harus ke RPA, sedangkan paginya kita harus kuliah, sorenya kita harus rapat gitu ya. Ya bagaimana kita membagi waktu dengan baik lah. Nah, caranya bagaimana ya, salah satunya ditulis gitu Mbak. Ya ditulis, misalkan besok kita mau ngapain tuh ditulis. Jadi kita sudah lebih teratur. Kayak punya jadwal sendiri gitu betul, ya kan? Punya jadwal sendiri gitu. Terus tadi kan udah ngomongin masalah kepemimpinan gitu ya Kak. Terus pemimpin yang baik yang menurut Mas itu yang gimana? Pemimpin yang baik itu pemimpin yang ketika menjadi staf adalah staf yang baik gitu Mbak. Jadi tidak mungkin seorang pemimpin itu yang baik dihasilkan dari sebuah proses yang buruk gitu ya. Makanya ketika kita sedang dalam posisi staf gitu ya, ataupun dalam posisi yang paling bawah dalam struktur organisasi, kita berupaya bekerja sebaik mungkin gitu ya. Karena ketika kita bekerja sebaik mungkin, otomatis pimpinan itu akan melihat gitu ya, oh ternyata anak ini ketika diberi amanah tanggung jawab seperti ini bisa melakukan. Nah, kumpulan-kumpulan kepercayaan itu kan akhirnya membuat orang yakin ya bahwa oh sosok ini tuh ternyata bisa memimpin dan bisa dipercaya. Akhirnya imbas positifnya juga ketika tahun bergulir dia juga akan semakin dipercaya orang kan. Otomatis nanti diamanahi oleh jabatan
yang tertinggi seperti itu. Mungkin pemimpin yang baik juga pemimpin yang sering traktir anggotanya. Nah, itu juga ada benarnya juga itu. Itu ya ada benarnya juga ya gitu. Maksudnya ya sebenarnya nggak harus jadi pemimpin traktir orang tuh, sebenarnya nggak harus jadi pemimpin sih. Tapi memang kalau jadi pemimpin lebih dermawan itu akan membuat orang lain lebih senang gitu. Ya. Senang, gitu, betul. Kayak reward juga buat anggotanya. Iya, reward juga iya. Betul. Terus menurut Kak Farid juga nih, kan seorang organisatoris pastinya udah sibuk gitu. Kadang mahasiswa juga mikirnya ngapain sih ikut organisasi, palingan dapat juga capek gitu. Terus kita juga ada praktikum, mending kuliah pulang ya, gitu. kupu-kupu ya. Iya. Nah, menurut Mas seberapa penting organisasi itu? Oh, kalau organisasi itu sangat penting gitu ya, karena organisasi itu kan masuk kategori soft skill gitu ya. Kalau hard skill itu kan ya kemampuan kita dalam kuliah itu jurusan apa, misalnya kita jurusan peternakan ya bagaimana mengelola kandang misalkan, itu kan kategori hard skill ya. Soft skillnya ya bagaimana memanajemen orang. Nah, bagaimana memanajemen orang itu ya latihannya di organisasi, dan itu akan sangat terasa ketika kita di dunia kerja gitu ya, karena IPK itu sebenarnya hanya mengantarkan sampai ke ruang interview sih. Nah, setelah di ruang interview itu yang akan ditanyakan lebih kompleks sebenarnya manajemen organisasi. Maksudnya bagaimana kita bekerja sama dengan orang, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, terus membangun teamwork dan sebagainya, itu kan bekal-bekal yang didapatkan di organisasi. Kemudian di organisasi juga kan akhirnya ada kenal kita antara senior dan junior gitu ya. Nah, dalam konteks dunia profesional itu juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Kayak misalkan saya juga ketika lulus masuk pekerjaan kan di dunia profesional juga ya memang ada bantuan alumni juga sih, maksudnya kayak semacam lowongan informasi, lowongan pekerjaan. Kemudian dilalahnya senior saya waktu itu juga ada di perusahaan itu, otomatis kan bisa merekomendasikan, oh ini adik saya nih sudah kenal dari lama misalkan, otomatis kan kalau rekomendasi itu kan lebih meyakinkan pemimpin yang lebih atasnya gitu ya. Jadi itu salah satu manfaat berorganisasi ketika pasca kampus. Nah, kalau di kampus yang aktif organisasi ya salah satunya mudah dapat beasiswa, Mbak. Oke, Mas tadi bilang kalau misal organisasi ini kalau diikuti dengan baik pasti akan berdampak baik juga di dunia pekerjaan nanti. Iya. Nah, terus kadang-kadang kita juga sebagai mahasiswa belum tahu ya Mas, kayak seberapa ngefeknya kalau ketika kita ikut organisasi dan nanti penerapannya waktu kita udah masuk ke dunia kerja. Iya, karena itu masih bayang-bayang sih ya. Nah, kalau manfaat yang saya rasakan masih mahasiswa sih, maksudnya manfaat dari ikut organisasi yang pertama kita jadi nggak malu bergaul dengan orang gitu ya, karena kan di organisasi itu mau nggak mau pasti akan berbicara kan, karena bersosialisasi kan, karena misalkan rapat otomatis kan dia akan melaporkan kinerja gitu ya, otomatis terlatih berbicara. Kemudian dari segi manfaat yang lain misalkan kayak daftar beasiswa gitu ya, itu kan otomatis juga biasanya yang rajin organisasi itu yang akan nilainya lebih tinggi. Itu manfaat yang real ya, real ketika mahasiswa gitu ya. Kemudian ketika pendaftaran lain misalkan mahasiswa berprestasi, nah itu kan salah satu kategorinya juga harus aktif berorganisasi. Itu yang real di tingkat mahasiswa. Nah, kalau bicara ketika pasca mahasiswa sih itu sangat luas ya, hanya sekedar untuk ini aja sih kalau, karena kan belum merasakan gitu ya. Belum. Tapi manfaatnya kan ketika sudah di luar kampus itu manfaatnya akan terasa ketika kita sudah diterima sebuah perusahaan misalkan gitu ya. Itu manajemen organisasi akan sangat dibutuhkan gitu ya. Kayak misalnya ya ini sih saya sekedar cerita ya, bukan untuk sombong atau gimana gitu ya. Kayak misalnya sekarang saya diamanahin menjadi pemimpin redaksi gitu kan, maksudnya salah satu kegiatannya kan adalah kayak memimpin rapat, membuat time schedule masalah keredaksian. Itu kan hal-hal seperti itu dilatihnya ketika saya juga waktu itu di BEM gitu ya, bagaimana kita mengatur organisasi, kemudian membuat time schedule program kerja, kemudian mengatur teman-teman staff. Itu kan hanya beda ini aja sih, beda objek aja kan. Sebenarnya kan sama kan, kalau masalah mengatur manajemen organisasi dan sebagainya itu kan sama. Hanya ketika dulu namanya BEM, sekarang namanya saya redaksi gitu. Dan pastinya udah nggak ada lagi tuh rasa kayak
aku nggak bisa nih mau mimpin rapat, nggak bisa. Nah, ya itu. Kalau kita sudah sering berorganisasi kan udah terlatih lah, paling nggak udah betul. terlatih bersosialisasi dan berorganisasi, nanti akan sudah terbiasa lah ketika di dunia kerja, itu seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman jangan takut untuk berorganisasi Organisasi, karena nantinya juga pasti akan kepakai di dunia Pakai. pekerjaan. Betul sekali itu. Oke, kan dari Fakultas Peternakan sendiri Ya. juga Mas Farid pasti tahu dong, Ya. yang paling bikin mahasiswanya itu mungkin nggak karuan ya, laporan praktikum, Iya, laporan terus praktikum. praktikumnya yang banyak termasuknya, terus kita juga dituntut untuk berorganisasi. Jadi menurut Mas tadi kan ada membagi waktunya, ya. ya itu Nah. seperti apa, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ya, kalau secara realnya sih mahasiswa peternakan itu kurang tidur itu pasti gitu ya. Apalagi yang namanya aktivis atau organisatoris itu lebih pasti lagi ya. Karena gambarannya begini, misalkan kita kan kuliah dari jam, nggak tahu ya, jam 7 atau jam 8 saya lupa ya, jam 7 gitu ya. Kadang sampai sore gitu ya. Iya, Setelah betul. sore itu kan kita praktikum, kadang sampai malam hari gitu ya di Iya. lab. Di lab bisa sampai jam 8, jam 9 kadang-kadang. Nah, namanya kita berorganisasi kan otomatis tambah ada beban lagi nih. Bukan beban sih, maksudnya ada tambahan pekerjaan kerja. gitu ya, tambahan kerja. Misalkan harus rapat di sekre, kemudian harus menggarap proposal dan sebagainya, mencari pendanaan untuk kegiatan. Itu kan menambah waktu gitu ya. Otomatis tambah lagi nih kita jam kerjanya sampai malam hari kan. Bisa jadi jam 10 sampai jam 11 kita baru pulang ke kosan gitu ya. Nah, setelah itu kita punya tanggung jawab kuliah kan, Iya. laporan kan, kita harus Laporan, garap lagi. kejar Ya memang deadline. memang waktu durasi tidurnya jadi lebih sedikit, Iya, tapi betul. ya itu nggak apa-apa sih, kita harus jalani lah, karena mungkin saat itu kita merasanya kayaknya kok kita beda banget sama anak-anak kampus Yang depan sebelah. gitu ya. Kayaknya kalau lihat FTV di SCTV perasaan jadi mahasiswa asik gitu ya, Asik banget. cuma nongkrong gitu ya. Iya. Tapi kalau di peternakan beda gitu ya. Tapi ya itu memang alur yang harus kita lalui gitu ya, dan itu kerasanya nanti justru kalau sudah lulus sih kangen gitu ya, ada Iya, rasa betul. kangen, oh ternyata seru juga jadi mahasiswa peternakan. Pengen praktikum lagi. Pengen praktikum lagi, pengen ketemu teman-teman. Iya, Jam betul. 2 pagi harus naik Udah motor di sana. berangkat ke tempat pemotongan sapi, itu kan sesuatu kenangan yang Berkesan. tidak dimiliki oleh mahasiswa jurusan lain. Iya, Oh, betul. oh. Tuh. Oke, lalu kalau dilihat-lihat dari riwayat hidup Mas Farid juga, Mas ini pernah beberapa kali menjuarai event. Ya. Nah, terus ada kunci keberhasilan yang mungkin bisa kita tiru nantinya. Ya, sebenarnya tip khusus itu bukan nggak ada sih. Mungkin saya nggak menyadari waktu itu gitu ya. Cuman karena memang saya itu seneng nulis aja sih. Seneng nulis memang dari remaja lah, dari SMP sudah seneng nulis gitu ya. Seneng bikin cerita, kadang-kadang ya nulis gitu kan, nulis di buku kayak gitu. Seneng saya waktu itu. Pelajaran mengarang tuh saya seneng. Nah, setelah masuk ke dunia kampus gitu, kan lebih ilmiah kan, Iya, maksudnya betul. lebih kayak, karena kita jenjangnya perguruan tinggi kan otomatis lebih ilmiah gitu ya. Nah, saya mencoba menekuni itu gitu ya, latihan menulis yang ilmiah seperti apa. Dan akhirnya waktu itu ikut lomba, saya ingat di Universitas Indonesia gitu ya, kebetulan pesertanya tuh ada 3 negara waktu itu, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Waktu itu kita lomba isai gitu, akhirnya ya alhamdulillah juara 3 waktu itu di tingkat internasional. Nah itu, dan ternyata di dunia kerja saya dilalahnya ya kebetulan di dunia penulisan lagi sih, maksudnya saya di dunia pers gitu ya, Iya, jurnalis. yang pekerjaan sehari-harinya memang menulis gitu ya. Jadi ya memang mungkin ya ini alur hidup saya mungkin ya, saya juga nggak tahu hubungannya dengan tulis menulis gitu ya, memang Jadi, seneng sih. lulusan peternakan itu tidak selamanya melulu tentang beternak gitu ya, Mas? Iya, luas gitu. Bisa kalau sekarang apalagi di zaman digital gini ya, ada yang ahli peternakan tapi dia lebih dominan di IT misalkan, dia bisa bikin startup gitu kan. Sekarang tuh luas sih sebenarnya. Makanya programnya Menteri Nadiem itu, MBKM itu bagus sih. Kan sekarang kalau nggak salah, mau dikoreksi nih ya, kan sekarang boleh kan kita itu ambil mata kuliah dari, Boleh, dari fakultas fakultas lain lain. kan. Nah itu salah satunya mungkin Pak Menteri atau Mas Menteri ini melihat bahwa keahlian sumber daya manusia di masa depan tuh tidak terlalu terpaku kepada jurusan ya. Jadi Iya. kayak misalkan sekarang nih, era kolaborasi ya,
mahasiswa peternakan bisa berkolaborasi dengan mahasiswa teknik, misalnya membuat sistem, misalkan kandang klosos yang lebih full otomatis, itu kan bisa. Kalau kita hanya belajar di peternakannya mungkin kita nggak bisa ya, tapi ketika kita belajar ilmu tekniknya, fakultas lain, akhirnya ketemu tuh titik temunya. Ya bagus di program MPKM ini. Seperti itu. Oke Mas, lalu selama pandemi, kita kan mahasiswa melakukan pembelajaran juga secara daring. Iya. Jadi harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir. Iya. Ya Mas. Terus lalu bagi tips dong Mas supaya generasi milenial yang kuliahnya online kayak saya ini nantinya tuh nggak kaget ketika terjun di dunia kerja gitu nanti. Iya. Tipsnya sebenarnya kalau kuliah lewat Zoom gitu atau lewat Google Meet gitu ya. Yang kalau kita biar tidak tergoda untuk aktivitas lain, itu sebenarnya video dinyalain gitu ya. Kalau video dimatiin itu kita kadang-kadang tergoda. Bisa nyambi yang lain. Nah itu kadang-kadang jadi nggak fokus ya. Misalnya kayak saya kadang-kadang kan aktivitas sekarang liputannya itu dulu kan mayoritas 100% offline gitu ya, atau luring gitu ya, tatap muka langsung. Sekarang karena pandemi jadi berkurang, kebanyakan intens lewat by phone atau lewat Zoom gitu. Nah itu kadang-kadang juga ada titik jenuhnya, memang iya sih, kita kadang-kadang jenuh juga, kita misalkan liputan seminar gitu sampai 3 jam gitu kan, kayaknya kadang-kadang jenuh, tapi saya kadang mencoba meminimalisir kejenuhan itu, saya nyalain videonya sih, biar saya tuh lebih fokus kan gitu. Kalau saya matiin videonya tuh kadang-kadang bisa ditinggal aktivitas lain, nah itu kan jadi nggak fokus gitu ya. Bener. Gitu. Tapi mahasiswa sekarang tuh Mas, kalau bisa kuliah online ya, pasti itu videonya dimatiin, mic di mute semua. Terus nanti mic on, pas lagi dosen salam penutup. Biar kelihatan gitu ya, biar kelihatan hadir gitu ya. Kalau yang ada kesempatan bertanya, nanti nggak ada yang nanya. Jadi seperti itu Mas. Lalu sebelum kita akhiri pembicaraan ini ya, kira-kira ada pesan nggak Mas untuk generasi penerus dari mahasiswa peternakan yang pastinya selama ini sedang berjuang gitu? Iya. Yang pertama, kalau kita masih muda jangan malu untuk belajar kepada siapapun gitu ya, kepada senior, terutama kepada senior, kepada junior juga kita jangan gengsi gitu ya, karena ilmu ini kan terus berkembang gitu ya. Bahkan di era disrupsi kayak sekarang tuh ilmu sangat cepat banget ya berubahnya, perubahan digital juga sangat kompleks gitu ya. Kemudian ini yang penting juga kemampuan bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris sih, ini yang saya rasakan memang sangat perlu gitu ya, karena mungkin adik-adik belum tahu bahwa di industri peternakan Indonesia ini justru perusahaan asing itu sangat dominan sekali gitu ya. Nah, siapa yang memiliki kemampuan bahasa asing lebih bagus, dia akan karirnya semakin lebih bagus juga. Karena rapatnya bukan lagi dengan orang Indonesia itu masalahnya. Kan kadang-kadang perusahaan asing itu kan kantornya di pusatnya misalnya di Singapura atau di Bangkok gitu ya. Itu ya kita otomatis harus menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang kita nggak bisa, otomatis ya kita mentok di tingkat manajemen tertentu gitu ya. Maksudnya mungkin hanya sekedar jadi manajer gitu ya, tapi untuk naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi mentok karena hanya kadang-kadang hanya masalah bahasa Inggris. Nah itu makanya semenjak masih mahasiswa dipersiapkan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada waktu libur panjang ya bisa lah dimanfaatkan untuk misalkan les ke kampung Inggris atau kemana, itu juga sangat bagus. Atau misalkan setelah lulus sebelum mendapatkan pekerjaan, saya sih menyarankan untuk misalkan les bahasa Inggris lah, diperdalam gitu ya. Ketika nanti kita mengirim-ngirim kurikulum vitae ke beberapa perusahaan, ketika kita bahasa Inggrisnya bagus, saya yakin nilainya akan lebih tinggi di mata perusahaan yang akan menerima kita. Gitu. Jadi buat teman-teman di rumah, mari kita tingkatkan bahasa Inggrisnya, karena itu akan sangat bermanfaat buat kita nanti. Oke, mungkin sekian dulu ya Mas pembicaraan kita hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga sudah diundang ini. Jangan bosen-bosen main ke Purwokerto. Terus kalau ke Purwokerto nanti mampir aja Mas ke Sekre. Iya, siap. Oke, kayaknya gitu aja ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.